Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman semua, saya Ahmad Raffian Syahmaki. Pada kali ini kita akan membahas soal tentang materi alat optik. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Apa sih alat optik itu? Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Selain dari mata kita, alat-alat optik digunakan bersamaan dengan mata kita. Bisa juga untuk membantu kita melihat ataupun membutuhkan mata kita untuk menggunakannya. Alat optik terdiri dari dua macam. Yang pertama ada alat optik alamiah dan yang kedua ada alat optik buatan. Alat optik alamiah tentu saja adalah mata kita. Sedangkan alat optik buatan adalah alat-alat optik yang dibuat oleh manusia, seperti kacamata, kamera, loop atau kaca pembesar, mikroskop, teropong, proyektor, dan lain-lain. Yang pertama ada mata. Mata adalah salah satu organ tubuh yang sangat penting bagi diri kita. Dan mata adalah salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala yang amat luar biasa. Dengan mata, tentunya kita dapat melihat. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirim ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat. Mata hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dibungkus cangkang atau sklera berwarna putih yang keras sebagai pelindungnya. Kedua ada kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang mengalami cacat mata. Contohnya rabun jauh, rabun dekat, atau silindris. Kacamata terdiri dari lensa dan kerangka atau frame. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh tepat di retina mata. Dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa yang digunakan tergantung pada letak objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Kekuatan atau daya lensa dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 1 per F, di mana P adalah kekuatan atau daya lensa, F adalah jarak fokus lensa. Untuk mencari jarak fokus lensa, kita bisa mendapatkannya dengan menggunakan rumus 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen, di mana S adalah jarak benda ke lensa dalam meter dan S aksen adalah jarak bayangan ke lensa dalam meter. Yang ketiga kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera yang umum dikenal. Pertama ada kamera digital dan kamera analog. Saat ini yang akan dibahas adalah kamera analog. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni dengan memfokuskan cahaya yang masuk oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Kamera terdiri atas sebuah lensa cembung, diafragma, dan film. Lensa pada kamera dapat diubah letaknya sedemikian rupa, sehingga bayangan dapat dibentuk lensa sesuai yang terletak tepat pada film. Sifat bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian ada bagian-bagian kamera seperti bagian-bagian pada mata. Yang pertama ada lensa kamera, yakni seperti lensa pada mata. Fungsinya adalah memfokuskan bayangan. Kedua, ada diafragma dan shutter. Diafragma dan shutter berfungsi seperti iris dan pupil pada mata,
yaitu mengatur banyak atau sedikitnya sinar yang masuk. Kemudian ada film seperti retina pada mata. Gerakan maju mundurnya lensa seperti akomodasi untuk memfokuskan bayangan agar jatuh di retina. Nah, itu adalah fungsi dari film pada kamera. Setelah mendengar penjelasan ringkas tadi, kali ini kita akan melakukan latihan soal. Soal pertama, saat mengamati sebuah foto dari jarak dekat atau saat kita memperbesar sebuah foto di komputer, seringkali kita melihat bayangan tipis berwarna ungu, hijau, atau merah yang menyelimuti batas-batas sebuah objek foto. Fenomena ini disebut A. Abrasi kromatik, B. Fata morgana, C. Polarisasi kromatis, D. Obskura kamera, E. Cincin Newton. Abrasi kromatik merupakan masalah optik yang terjadi ketika sebuah lensa tidak mampu mengantar semua panjang gelombang warna pada bidang fokus yang sama. Atau dengan kata lain, panjang gelombang warna terfokus pada posisi yang berbeda di bidang fokus. Abrasi kromatik disebabkan oleh dispersi lensa dengan warna cahaya yang berbeda pada kecepatan yang berbeda saat melewati lensa. Akibatnya, muncul garis kasar yang berwarna merah, hijau, biru, kuning, ungu, dan magenta di tepi subjek, terutama dalam situasi kontras yang tinggi. Jadi, pilihan yang tepat pada soal ini adalah A. Abrasi kromatis. Soal selanjutnya, seorang anak hanya dapat melihat benda di kejauhan dengan jelas pada jarak 150 cm. Kekuatan lensa yang harus digunakan agar ia dapat melihat dengan normal adalah A. Minus 2,5, B. Minus 3/2, C. Minus 2, D. Minus 1, E. Minus 2,5. Pembahasannya, diketahui PR sama dengan 150 cm. Ditanya adalah kekuatan lensa. Jadi, rumusnya ialah P sama dengan 100 per minus PR sama dengan 100 per 150 sama dengan minus 2/3. Jadi, pilihan yang tepat adalah A, minus 2/3. Soal selanjutnya adalah, untuk melihat sebuah benda dengan lup, benda diletakkan di antara titik fokus dan 0 agar mendapatkan bayangan A. Nyata sama besar tegak, B. Maya diperkecil terbalik, C. Nyata diperkecil tegak, D. Nyata diperbesar terbalik, E. Maya diperbesar tegak. Benda yang diamati dengan lup diletakkan di antara titik fokus dan 0 agar bayangan berbentuk maya tegak diperbesar. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, titik dekat mata seorang kakek adalah 50 cm. Ia ingin membaca pada jarak baca normal. Kekuatan lensa yang harus digunakan agar ia dapat melihat dengan mata normal adalah A. Plus 3, B. Plus 2, C. Plus 4, D. 3/4, E. 1/4. Jawabannya ialah P sama dengan 4 min 100/50. P 4 min 2. P sama dengan plus 2. Jadi pilihan yang tepat adalah B, plus 2. Soal nomor 5, seorang tukang reparasi jam bermata normal menggunakan lup berkekuatan 8 dioptri. Perbesaran sudut yang terjadi pada saat matanya berakomodasi pada jarak 50 cm adalah A. 3 kali, B. 3,5 kali, C. 2 kali, D. 2,5 kali, E. 1,5 kali. Jawabannya ialah M sama dengan Sn per F ditambah Sn per X, di mana M sama dengan 25 per 12,5 ditambah 25 per 0,5. M sama dengan 2 tambah 0,5. Jadi M sama dengan 2,5 kali. Jadi pilihan yang tepat adalah
D. Soal selanjutnya, warna dari cahaya tampak di bawah ini yang akan membuat resolusi mikroskop menjadi maksimum adalah A. Merah, B. Kuning, C. Hijau, D. Biru, E. Ungu. Pembesaran adalah kemampuan untuk membuat benda kecil tampak lebih besar, seperti membuat organisme mikroskopis terlihat. Resolusi adalah kemampuan untuk membedakan dua objek satu sama lain. Mikroskop cahaya memiliki batasan resolusi dan pembesarannya. Resolusi mikroskop juga dipengaruhi oleh panjang gelombang cahaya yang digunakan untuk menerangi spesimen. Cahaya dengan panjang gelombang yang lebih panjang menawarkan resolusi yang lebih kecil daripada iluminasi panjang gelombang yang lebih pendek. Sinar ultraviolet dekat memiliki panjang gelombang terpendek yang dapat digunakan dan menawarkan resolusi terbesar. Jadi, pilihan yang benar adalah E, ungu. Soal nomor 7. Perhatikan gambar pembentukan bayangan teropong bintang berikut. Perbesaran bayangan yang dibentuk oleh teropong adalah M sama dengan FOB per FOK. M sama dengan 150 per 2. Jadi M adalah 75 kali. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah B, 75 kali. Soal nomor 8. Sebuah mikroskop mempunyai lensa objektif dan okuler berjarak fokus masing-masing 0,8 cm dan 5 cm. Seseorang memasang preparat 10 mm di depan lensa objektif untuk diamati melalui lensa okuler tanpa akomodasi. Jika objek preparat mempunyai panjang 0,5 mm dan jarak baca normal orang tersebut adalah 25 cm, panjang objek tersebut akan terlihat menjadi A. 0,7,5 mm, B. 10 mm, C. 12,5 mm, D. 15 mm, E. 20 mm. Pembahasan soal telah saya tuliskan di layar. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. 10 mm. Soal nomor 9, teropong bumi dengan jarak fokus lensa objektif pembalik dan okuler masing-masing 50 cm, 15 cm, dan 5 cm. Agar mata tidak berakomodasi, maka panjang teropong adalah A. 60 cm, B. 75 cm, C. 90 cm, D. 105 cm, E. 115 cm. Jawabannya ialah D sama dengan 4FP ditambah 4FOB ditambah 4FOK. D sama dengan 4 dikali 15 ditambah 50 ditambah 5. Jadi jawaban yang tepat adalah E, 115 cm. Soal nomor 10. Agar saat melakukan pengamatan menggunakan teropong panggung mata Ridho tidak lelah, maka ia harus menggunakan mata tak berakomodasi. Agar kondisi tersebut dapat ia capai, maka A. Titik fokus lensa objektif harus menjadi tempat peletakan bayangan lensa okuler. B. Bayangan lensa objektif harus diletakkan di depan lensa okuler. C. Titik fokus lensa okuler harus menjadi tempat peletakan bayangan lensa objektif. D. Bayangan lensa objektif harus diletakkan di belakang lensa okuler. E. Bayangan lensa okuler harus diletakkan jari-jari kelengkungan lensa okuler. Untuk memperpendek teropong bumi, pembalikan bayangan dapat juga dilakukan dengan menggunakan lensa cekung sebagai lensa okuler. Susunan lensa semacam ini disebut teropong panggung atau teropong Galileo sesuai nama penemunya. Jadi, pilihan yang benar adalah C. Titik fokus lensa okuler harus menjadi tempat peletakan bayangan lensa objektif. Soal selanjutnya. Sebuah loop dengan titik fokus 5 cm digunakan untuk melihat benda dengan mata normal tanpa akomodasi. Perbesaran loop adalah A. 0,2, B. 1, C. 5, D. 25, E. 50. Nah, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus M sama dengan Sn per F. M sama dengan 25 per 5, jadi M adalah 5 kali. Jawaban yang tepat adalah C. 5. Soal nomor 12, jumlah intensitas cahaya pada kamera bergantung pada
A. Panjang fokus lensa objektif. B. Pengaturan apertur kamera. C. Hasil kali panjang fokus dan diameter lensa objektif. D. Jarak benda dari kamera. E. Perbandingan jarak fokus dan diameter lensa okuler. Nah, teman-teman, apertur adalah lubang di mana cahaya masuk ke dalam kamera. Jika N adalah nomor F adalah jarak fokus, dan D adalah diameter lubang, maka jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera dengan luas apertur dapat dituliskan dengan rumus yang sudah saya taruh di layar. Jadi, pilihan yang benar adalah B, pengaturan apertur kamera. Soal selanjutnya, mikroskop dengan perbesaran total 750 kali menggunakan lensa objektif dengan panjang fokus 0,40 cm. Diketahui, panjang mikroskop adalah 20 cm. Bayangan akhir berada posisi tak terhingga dan mata normal dengan jarak titik dekat 25 cm. Panjang fokus okuler adalah... Pembahasan soal telah saya tuliskan di layar. Jadi, pilihan yang paling benar adalah B, 1,5 cm. Panjang teropong bintang 110 cm dan jarak fokus lensa objektif 1 meter. Perbesaran teropong jika mata tidak berakomodasi adalah A. 210 kali, B. 100 kali, C. 90 kali, D. 11 kali, E. 10 kali. Nah, soal ini dapat kita cari dengan rumus D sama dengan FOB plus FOK. 110 sama dengan 100 min FOK. Jadi, FOK adalah min 10 cm. Kemudian masukkan nilai FOK ke rumus perbesaran teropong. Menjadi M sama dengan 100 per min 10. M sama dengan 10 kali. Jadi, pilihan yang benar adalah E, 10 kali. Soal nomor 15. Saat suatu objek dengan jarak yang bervariasi dilihat oleh mata, maka yang akan konstan adalah A. Jarak fokus lensa mata. B. Jarak benda dari lensa mata. C. Jari-jari kelengkungan lensa mata. D. Jarak bayangan dari lensa mata. E. Jarak bayangan dari retina mata. Objek pada jarak yang berbeda dilihat oleh mata dengan memfokuskannya pada retina mata dengan mengubah panjang fokus lensa mata. Tetapi, bayangan selalu terbentuk di retina, sehingga jarak bayangan dari lensa mata akan konstan. Jadi pilihan yang benar adalah D, jarak bayangan dari lensa mata. Soal selanjutnya. Sebuah mikroskop mempunyai jarak fokus objektif dan okuler berturut-turut 0,9 cm dan 2,5 cm. Panjang mikroskop 11,5 cm. Mikroskop digunakan oleh seorang anak yang bermata normal untuk mengamati semua objek tanpa akomodasi. Jarak benda ke lensa objektif adalah... Nah, jadi soal ini dapat kita cari dengan rumus D sama dengan SOB plus FOK. 11,5 sama dengan SOB plus 2,5. Jadi SOB adalah 9 cm. Untuk jarak bayangan lensa objektif, memakai rumus 1 per SOB aksen sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB. Jadi, nilai untuk SOB aksen adalah 1 cm. Jadi, pilihan yang benar adalah E, 1 cm. Soal nomor 17. Bagian mata yang mengalami refraksi paling banyak saat dilewati cahaya adalah A. Frithous humor. B. Kornea. A. Aqueous humor. D. Lensa. E. Retina. Sebagian besar pembiasan di mata terjadi ketika sinar cahaya melewati permukaan depan mata yang melengkung dan jernih. Lensa alami mata juga membelokkan sinar cahaya. Jadi, pilihan yang benar adalah B, kornea. Soal nomor 18. Diketahui sebuah mikroskop dengan jarak fokus objektif 10 mm dan jarak fokus lensa okuler 4 cm. Sebuah benda ditempatkan 11 mm di depan lensa objektif dan ketika diamati dengan mata tak berakomodasi akan dihasilkan bayangan dengan perbesaran A. 25,5 kali, B. 42,5 kali, C. 50 kali, D. 60 kali, E. 62,5 kali. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita menggunakan rumus 1 per SOB aksen
sama dengan 1 per FOB min 1 per SOB aksen. Dari rumus tersebut didapatkan nilai SOB aksen sama dengan 11 cm. Kemudian masukkan nilai SOB aksen ke rumus M sama dengan SOB aksen per SOB dikali SN per FOK. Setelah memasukkan nilai-nilai tersebut, ditemukan nilai perbesaran bayangan yang terjadi adalah M 62,5 kali. Jadi pilihan yang benar adalah E 62,5 kali. Soal nomor 19. Seseorang yang mempunyai mata miopi tak mampu melihat dengan jelas benda yang terletak lebih dari 50 cm dari matanya. Kekuatan kacamata yang dibutuhkan untuk melihat benda jauh sebesar A minus 4, B minus 2, C plus 2, D plus 3, E plus 4. Jawabannya ialah P sama dengan minus 100 per 50. P sama dengan minus 2. Nah teman-teman, jadi pilihan yang benar adalah B minus 2. Soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jarak fokus lensa objektif. 2. Jarak bayangan di depan lensa okuler. 3. Jarak fokus lensa okuler. 4. Jarak bayangan di belakang lensa objektif. Hal-hal yang memengaruhi perbesaran pada teleskop ditujukan pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 3, E 3 dan 4. Perbesaran lensa didefinisikan sebagai rasio antara jarak fokus objektif dan jarak fokus okuler. Hal ini dirumuskan dalam suatu persamaan M sama dengan FOB per FOK. Jadi pilihan yang tepat adalah B 1 dan 3. Soal selanjutnya. Sebuah teropong yang diarahkan ke bintang menghasilkan perbesaran sebesar 20 kali. Jika jarak fokus objektif 100 cm, jarak antara lensa objektif dan lensa okuler teropong tersebut adalah A 80 cm, B 95 cm, C 100 cm, D 105 cm, E 120 cm. Nah, untuk menjawab soal nomor 21, kita menggunakan rumus M sama dengan FOB per FOK. FOK sama dengan FOB per M. Jadi nilai FOK didapat 5 cm. Kemudian dilanjutkan ke rumus D sama dengan FOB plus FOK. D sama dengan 100 ditambah 5 cm. Jadi D adalah 105 cm. Jadi pilihan yang benar adalah D, 105 cm. Soal selanjutnya, Rido ingin melihat planet Jupiter menggunakan teleskop. Namun, ia merasa bahwa perbesaran yang dimiliki teleskop tersebut masih kurang. Maka dari itu, ia mencoba untuk membuat perbesaran teleskop semakin tinggi. Hal yang dapat dilakukan Rido adalah A. Memperbesar jarak fokus okuler, B. Memperkecil jarak fokus objektif, C. Memperpendek jarak fokus okuler, D. Memindahkan teleskop ke Monas, E. Membeli teleskop yang baru. Perbesaran lensa didefinisikan sebagai rasio antara jarak fokus objektif dan jarak fokus okuler. Hal ini dirumuskan menjadi M sama dengan FOB per FOK. Dapat dilihat bahwa M berbanding lurus dengan FOB, sedangkan M berbanding terbalik dengan FOK, yang artinya semakin kecil jarak fokus okuler, perbesaran akan semakin besar dan sebaliknya. Jadi pilihan yang paling tepat adalah C. Rido memperpendek jarak fokus okuler. Soal nomor 23. Perhatikan diagram pembentukan bayangan yang dihasilkan oleh sebuah mikroskop tersebut. Benda AP diletakkan 3 cm di depan lensa objektif. Jika jarak fokus lensa dan okuler berturut-turut 2 cm dan 6 cm, perbesaran bayangan yang terjadi adalah A 20 kali, B 12 kali, C 10 kali, D 8 kali, E 5 kali. Pembahasan sudah saya tuliskan di layar. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, 10 kali. Soal nomor 24. Pernyataan yang tidak tepat mengenai teleskop radio adalah A. Tidak bisa digunakan pada malam hari. B. Dapat mendeteksi sinyal radio yang sangat samar. C. Menggunakan antena untuk mendeteksi gelombang. D. Bisa dioperasikan saat mendung. E. Lebih murah daripada teleskop biasa. Gelombang radio bisa menembus debu, awan, kabut, dan lain-lain pada teleskop radio.
Teleskop radio dapat mendeteksi sinyal radio yang sangat redup karena ukuran reflektornya yang sangat besar, sehingga bisa digunakan pada malam hari bahkan saat cuaca mendung. Jadi pilihan yang benar adalah A. Tidak bisa digunakan pada malam hari. Soal nomor 25. Lensa objektif dan lensa okuler sebuah mikroskop mempunyai jarak titik fokus berturut-turut 0,9 meter dan 5 cm. Jarak kedua lensa adalah 13 cm. Jika titik benda 0,05 meter diletakkan 1 cm dari objektif, tinggi bayangan akhir adalah A. 1,25, B. 1,5 meter, C. 2 meter, D. 2,25 meter, E. 2,5 meter. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita menggunakan rumus 1 per FOB sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per SOB aksen untuk mendapat nilai SOB aksen. Dari rumus tersebut, kita dapatkan nilai SOB aksen sebesar 9 cm. Dilanjutkan ke rumus D sama dengan SOB aksen ditambah SOK. Untuk mencari nilai SOK, ditemukan nilai SOK sebesar 4 cm. Kemudian, masukkan ke rumus 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per SOK aksen untuk mencari nilai SOK aksen. Ditemukan nilai SOK aksen sebesar minus 20 cm. Lalu, masukkan ke rumus SOB aksen per SOB sama dengan H aksen per H. 9 per 1 per H aksen per 0,05. Jadi nilai H aksen sama dengan 0,45 meter. Kemudian dilanjutkan ke rumus SOK aksen per SOK sama dengan H double aksen per H aksen untuk menemukan nilai H aksen. Dari rumus ditemukan nilai H aksen sebesar 2,25 meter. Jadi pilihan yang benar adalah D, 2,25 meter. Bagaimana? Fisika mudah bukan? Apalagi jika kita sering berlatih dan belajar. Sekian video pembelajaran dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.